Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Novendra Priasmoro berhasil mengalahkan seniornya, yaitu International Master Roni Gunawan, dalam sebuah turnamen catur online di Lichess yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 21.18 waktu Indonesia Barat malam. Grandmaster Novendra Priasmoro menggunakan catur boh hitam dengan nama akun Lichess BKD Catur, sedangkan International Master Roni Gunawan menggunakan catur boh putih dengan nama akun Lichess Siti Fetriana. Di sini International Master Roni Gunawan memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Grandmaster Novendra. Pion C4 pembukaan gambit menteri dan kuda menuju petak C6, maka berubah bentuk menjadi pembukaan gambit menteri ditolak dengan variasi korigin. Kuda F3 dan gajah G4, kuda E5 mengajak pertukaran kuda yang diterima, kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan pion maju terus ke D4. Pion G3 dan pion C6, lalu gajah G2, fianchetto gajah, dan menteri skak. Kuda menutup ancaman skak dan menteri pukul pion gratis di petak E5, lalu rokade pendek oleh putih. Kuda F6 dan kuda F3 ancam menteri sehingga langsung saja dipukul kuda tersebut. Gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan pion E6. Pion A3 dan pion A5, gajah ancam menteri dan menteri C5. Pion B4 lagi-lagi pion ancam menteri, lalu menteri pukul pion di petak C4. Benteng C1 ancam menteri dan menteri mundur ke petak B5. Menteri pukul pion di petak D4 dan gajah E7, pion pukul pion dan rokade pendek terlebih dahulu oleh hitam. Benteng ancam menteri, menteri pukul pion, dan benteng pukul pion di petak B7, lalu gajah C5 ancam menteri putih, menteri geser ke petak C4, dan kuda D5. Di sini, International Master Roni Gunawan melakukan langkah gajah menuju petak D2, yang sebenarnya ini adalah langkah yang maksudnya baik, karena jika menteri pukul gajah maka menteri pukul gajah seimbang. Tetapi ternyata menurut analisa komputer adalah kesalahan. Di sini yang terbaik bagi Grandmaster Novendra Priasmoro untuk membalas langkah kesalahan ini adalah dengan gajah pukul pion skak, dan jika raja pukul gajah dan menteri pukul gajah yang kosong tadi, lanjutannya akan seperti ini menurut analisa komputer. Benteng B3, menteri A5, benteng C1, benteng FC8, dan menteri ke petak D4, pion G6, benteng ancam menteri, dan seterusnya ya, menteri C7 dan seterusnya. Di sini kita kembali, di sini justru balasan dari Novendra juga langkah yang blunder dengan menteri pukul pion di petak A3, benteng ke petak B1, dan benteng C8, raja G2, dan gajah D6, lalu pion ancam kuda. Kuda mundur ke petak F6 dan gajah C3 ancam kuda. Pion E5 menutup ancaman gajah terhadap kuda hitam dan benteng ancam menteri. Menteri mundur ke petak C5 sekaligus mengajak pertukaran menteri. Menteri pukul menteri diterima dan gajah pukul menteri. Gajah pukul pion dan benteng ancam gajah. Gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Di sini pion dari hitam atau pion dari Novendra tumpuk ya. Gajah ancam benteng dan benteng ke petak B8 mengajak pertukaran benteng. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan gajah F5. Benteng B2 ancam gajah dan benteng pukul pion skak terlebih dahulu
luar biasa nih langkahnya. Raja pindah ke petak H3 dan gajah D4. Benteng pukul pion di petak C6, benteng E2, benteng skak di C8, raja G7, benteng ke petak C7. Gajah ke petak G1 mengancam pion 2 kali dan raja pindah ke G4. Benteng pukul pion di H2 dan sayangnya di sini IM Roni Gunawan melakukan langkah blunder ya dengan langkah gajah ke petak E6 yang sebenarnya maksudnya bagus tapi ini adalah blunder fatal. Coba teman-teman sekalian tebak satu langkah terakhir apa yang dapat dilakukan oleh Grandmaster Novendra Priasmoro untuk meraih kemenangan. Langkah ini simple dengan langkah pion skak di petak H5 ini cukup untuk membuat International Master Roni Gunawan memutuskan untuk menyerah. Karena jika permainan dilanjutkan, misal raja pindah ke petak F5, maka ada benteng skak mat di petak F2. Dan jika di sini rajanya pindah ke petak ini ya, misalkan ke petak F3, maka ada benteng skak di petak F2. Raja cuma punya satu tempat untuk berpindah, yaitu ke petak E3, maka habislah benteng putih dengan cara benteng ke petak C2. Di sini ada open skak gajah terhadap raja. Misalkan raja mendekat ke benteng, cukup dengan langkah benteng pukul benteng, maka di sini Grandmaster Novendra akan menang secara telak. Jadi pilihannya adalah 2 di dalam situasi pion H5 skak ini. Apakah raja dari IM Roni Gunawan terkena skak mat atau benteng dari Roni Gunawan yang hilang. Jadi antara 2 itu ya. Permainan yang sangat luar biasa dari Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengalahkan International Master Roni Gunawan yang berstatus sebagai runner up Piala PON 2021 yang lalu. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.